Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan membahas terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, sobat semuanya, seleksi itu dapat diartikan sebagai pemilihan ya, teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud dengan seleksi ini adalah memilih yang terbaik dari yang baik untuk menduduki formasi jabatan yang lowong pada suatu instansi tertentu. Dan ada berbagai mekanisme dan juga properti untuk diseleksi P3K Guru ini. Seperti halnya ada passing grade yang sudah ditetapkan dan juga perankingan untuk penentuan kelulusannya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada tahapan seleksi yang harus kita lalui ya untuk ikut seleksi P3K Guru ini. Mulai dari ada tahap eh, 1, kemudian tahap 2 dan juga tahap 3. Serta sebelum itu kita melalui yang namanya tahap verifikasi administrasi. Selanjutnya yang dapat nilai terbaiklah yang nanti akan lolos dan juga mengisi formasi. Nah, sobat-sobatnya, guru honorer dan lulusan PPG ini bersaing untuk mendapat peringkat yang terbaik. Namun sayangnya, peserta seleksi P3K Guru ini tidak bisa melihat siapa saja sih pesaing dalam formasi yang kita perebutkan itu. Kira-kira apakah ada celah untuk melihat siapa saja pesaing kita? Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh BKN bahwa untuk seleksi P3K Guru ini di tahun ini kita tidak bisa melihat pesaing kita, dikarenakan di sini diberlakukan yaitu istilah kompetisi, yaitu blind competition. Ya, kalau misalkan kita artikan, blind itu adalah buta, competition adalah kompetisi, teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan alternatif, yaitu terkait tentang 4 cara untuk melihat pesaing seleksi P3K Guru tahun 2021. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama yaitu celah bagi kita guru honorer untuk mengetahui siapa saja sih yang menjadi pesaing kita. Nah, ini adalah untuk yang pertama teman-teman, cara untuk mengetahuinya ini adalah sebagai alternatif ya, namun kemungkinannya hanya beberapa persen saja teman-teman. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui pesaing kita, ini adalah kita sebagai guru honorer ini saling terbuka ya, sesama guru honorer. Nah, di sini kita keterbukaan ini tentunya ini melalui suatu komunitas teman-teman, yaitu komunitas baik itu KKG atau mungkin MGMP atau mungkin melalui diskusi WhatsApp grup atau Telegram ya. Kalau misalkan di daerah kami ini adalah terbiasa seperti ini teman-teman. Jadi setelah ada pemetaan formasi, maka di sini teman-teman itu saling berkoordinasi. Nanti kira-kira itu formasi mana yang akan dilamar teman-teman. Selanjutnya untuk yang pertama ini, di sini ada berbagai macam kelemahan juga teman-teman. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pendaftar seleksi P3K Guru khususnya yang tahap 2 ini bukan hanya diikuti oleh guru honor sekolah negeri dan juga THK 2 teman-teman. Nah, di sini untuk kelemahan yang pertama itu adalah kita tidak bisa mengetahui yaitu para pendaftar dari kecamatan lain ya. Kalau misalkan di tahap 2 ini kan masih dalam satu lingkup kabupaten atau kota atau lingkup instansi ya. Kalau misalkan SMA SMK itu dalam satu provinsi yang sama. Yang di sini kita nggak bisa melihat pendaftar dari kecamatan lain itu siapa saja, kemudian mereka mendaftar di formasi yang mana saja. Jangan-jangan mereka mendaftar sama dengan formasi yang kita pilih. Kemudian juga di sini kita nggak bisa mendeteksi, yaitu pendaftar dari guru swasta. Nah, mungkin kita bisa mengetahuinya itu kalau misalkan kita kenal, kemudian kita bertanya, kamu nanti mendaftar di mana? Kamu pilih formasi di mana?" Soalnya dengan demikian kalau misalkan kita saling akrab seperti itu, maka teman-teman itu bisa untuk atur strategi ya, nanti memilih formasi yang ada di mana. Namun saya rasa terkait tentang diskusi yang seperti ini kemungkinannya sangat kecil sekali, dikarenakan dari semua peserta seleksi PTKK Guru, ini adalah saling mencari yang namanya strategi. Jadi saya rasa ini dimanapun banyak sekali ya, mungkin di tempat teman-teman juga, ini enggan untuk menyampaikan, terkait tentang pilihannya itu mereka mendaftar di mana. Kemudian ini juga nggak bisa kita deteksi yaitu pendaftar dari lulusan PPG. Dikarenakan untuk mendaftar dari lulusan PPG
Jalur ini adalah mendaftar sesuai dengan alamat domisilinya, teman-teman. Jadi kita, kalau misalkan nggak tahu gitu ya, nggak kenal, kita nggak akan, bisa tahu dia itu mendaftar di mana. Kemudian untuk yang kedua, teman-teman, di sini kita bisa mengetahui ini kemungkinannya juga agak kecil juga, yaitu di papan pengumuman tempat uji kompetensi per sesi. Nah, tentunya teman-teman setelah mengerjakan, soal 1 UNBK itu langsung akan dicetak hasilnya, kemudian ditempelkan di papan pengumuman. Nah, di sana mungkin teman-teman ada yang kenal gitu ya, nanti, mungkin tahu itu adalah mereka itu mendaftar di mana. Nah, contohnya ini adalah seperti ini. Ini adalah contoh yaitu daftar nilai perolehan yang di-print oleh proktor dan kemudian ditempel pada papan pengumuman di tempat uji kompetensi per sesinya. Jadi teman-teman bisa melihat rekap ini ya, rekap hasil ujian. Nah, di sini ada daftar nama. Nah, ini kemungkinannya juga sangat kecil teman-teman untuk mengetahuinya. Saya rasa di sini juga tidak ditunjukkan ya, untuk si A, si B ini dia mengambil, formasi jabatan yang ada di mana, apakah dia sama dengan kita ataukah tidak. Nah, tahu kita itu hanya kalau misalkan di sini dari daftar nama ini kita ada yang kenal, kemudian kita bertanya, "Kamu itu mendaftar di mana?" Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat nilainya. Dari nilai yang terpampang di sini, maka kita bisa memprediksi, yaitu kira-kira nilai saya itu di bawahnya dia atau di atasnya pesaing kita tersebut. Ini adalah kalau misalkan, yang bersangkutan itu mau jujur teman-teman, ini adalah kemungkinannya juga sangat kecil. Kemudian untuk yang cara ketiga, ini yang sangat nyata dan ini kita, sangat valid ya, untuk bisa melihat pesaing kita. Nah, untuk cara yang ketiga teman-teman, kita untuk melihat pesaing itu adalah dengan cara kita melihat, hasil, yaitu pengumuman prasanggah gitu teman-teman. Nah, di sini untuk pengumuman prasanggah ini nanti akan dituliskan yaitu daftar peserta yang melamar pada suatu formasi jabatan tertentu. Untuk mengunduhnya ini sangat mudah teman-teman. Jadi nanti akan disampaikan di sini yaitu di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Selain itu teman-teman juga bisa melihat nanti pada momentum, yaitu ketika nanti diumumkan sesuai dengan jadwal. Nah, ini teman-teman kalau misalkan di tahap 2 nanti untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 ini adalah yang masih prasanggah, ini tanggal 16 Desember. Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan cara yang ketiga ini mulai tanggal 16 Desember tahun 2021. Nah, cara untuk melihatnya, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke sscisn.bkn.go.id. Kemudian setelah sampai sini, maka teman-teman pilih layanan informasi, kemudian teman-teman lihat pada hasil seleksi P3K Guru. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti untuk prasanggah, di sini teman-teman ada tulisan seleksi prasanggah gitu ya. Teman-teman bisa filter, nanti masuk di provinsi mana, misalkan di sini di Jawa Timur. Kemudian teman-teman bisa unduh, berikutnya di sini teman-teman pilih ya untuk kabupaten kotanya ini yang mana, tinggal klik saja nanti otomatis akan terunduh. Termasuk juga untuk cara yang keempat, yaitu kita bisa melihat yaitu pada pengumuman pascasanggah teman-teman. Caranya adalah seperti itu tadi. Nah, untuk prasanggah dan pascasanggah itu tentunya sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan dalam situs guru-p3k.kemdikbud.go.id. Maka pada hasil yang seperti ini nanti kita akan mengetahui pesaing kita itu siapa saja. Nah, misalkan di sini untuk, formasi guru agama Islam yang ada di SD Kayu Terjo, ini adalah ada 2 peserta. Oh, misalkan nama saya adalah Muhammad Ihsan misalkan ya. Nah, di sini, oh berarti pesaing saya di tes ini adalah namanya ini, nilainya ini. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan di sini, nah ini adalah untuk, formasi jabatan guru kelas, untuk SD formasi ini adalah, oh saingan saya yang ini, nilai mereka adalah seperti ini. Berarti di sini kita, bisa untuk mengetahui pesaing kita, yang paling valid itu adalah ketika pengumuman prasanggah dan juga pascasanggah yang dapat kita unduh di sscisn.bkn.go.id. Demikian sobat semuanya. Bagi teman-teman yang kemarin bertanya terkait tentang bagaimanakah cara untuk melihat pesaing seleksi P3K Guru ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.